molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's the whole country. It's the whole world. They knew, and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Ibu Medianani dan pada video kali ini saya akan mereview film Spotlight dan mengaitkannya dengan hukum pers serta kode etik jurnalistik. Film ini merupakan salah satu film bertema jurnalistik yang sangat menarik karena diangkat dari kisah nyata dan menunjukkan bagaimana wartawan bekerja untuk mengungkap sebuah kasus besar yang menyangkut kepentingan publik. Film Spotlight bercerita tentang tim investigasi khusus bernama Spotlight dari surat kabar The Boston Globe. Tim ini terdiri dari beberapa wartawan yang ditugaskan untuk menyelidiki dugaan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sejumlah pastor di Boston. Awalnya, kasus tersebut terlihat seperti kasus individu. Namun, setelah melakukan investigasi lebih dalam, para wartawan menemukan bahwa kasus ini ternyata jauh lebih besar. Mereka menemukan adanya pola yang menunjukkan bahwa sejumlah pelaku dipindahkan dari satu gereja ke gereja yang lain tanpa pernah benar-benar mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam proses investigasi, tim Spotlight mewawancarai korban, mencari dokumen pengadilan, menemui pengacara, dan mengumpulkan berbagai bukti selama berbulan-bulan. Hasil investigasi tersebut akhirnya dipublikasikan dan mengungkap skandal besar yang mengejutkan masyarakat. Menurut saya, salah satu scene paling menarik adalah ketika tim Spotlight menemukan bahwa mereka sebenarnya bisa menerbitkan berita lebih cepat. Namun mereka memilih untuk menunda publikasi. Mereka tidak hanya ingin mengungkap satu atau dua pelaku. Mereka ingin memastikan bahwa seluruh fakta telah diverifikasi dan bahwa masalah yang sebenarnya adalah sistem yang memungkinkan kasus tersebut terus terjadi selama bertahun-tahun. Scene ini menunjukkan bahwa tujuan jurnalisme bukan hanya menjadi yang pertama memberitakan suatu peristiwa, tapi juga memastikan informasi yang disampaikan benar, akurat, dan memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat. Selain itu, ada juga scene ketika para wartawan mendengarkan langsung kesaksian para korban. Adegan tersebut memperlihatkan bagaimana wartawan harus bersikap profesional, sekaligus menghormati narasumber yang telah mengalami pengalaman traumatis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis kode etik jurnalistik. Film Spotlight menunjukkan banyak penerapan kode etik jurnalistik, yaitu yang pertama, prinsip akurasi dan verifikasi. Dalam film ini, para wartawan tidak langsung mempercayai informasi yang mereka terima. Mereka memeriksa dokumen, mencari sumber tambahan, dan melakukan konfirmasi berkali-kali sebelum menyimpulkan sesuatu. Kedua, yaitu prinsip independensi. Tim Spotlight tetap menjalankan investigasi meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Mereka tidak membiarkan kepentingan institusi, kekuasaan, maupun hubungan sosial memengaruhi isi pemberitaan. Ketiga, yaitu prinsip kepentingan publik. Investigasi dilakukan bukan untuk sensasi atau keuntungan pribadi, melainkan untuk mengungkap kebenaran penting bagi masyarakat. Informasi tersebut menyangkut keselamatan banyak orang dan hak masyarakat untuk mengetahui fakta. Keempat, yaitu profesionalitas. Wartawan dalam film ini bekerja secara sistematis, mengumpulkan bukti, melakukan wawancara, dan memastikan semua informasi memiliki dasar yang kuat sebelum diterbitkan. Kelima, yaitu menghormati narasumber dan korban. Para korban tidak diperlakukan sebagai objek berita semata, tetapi sebagai individu yang harus dihargai dan dilindungi martabatnya. Dari sisi hukum pers, film ini juga menunjukkan pentingnya tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi yang benar. Kesalahan pemberitaan dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun sosial, sehingga proses verifikasi menjadi sangat penting. Ada beberapa fakta menarik mengenai film ini. Pertama, Spotlight diangkat dari kisah nyata investigasi yang dilakukan oleh tim Spotlight dari The Boston Globe pada tahun 2001. Kedua,
Banyak tokoh dalam film ini merupakan representasi dari orang-orang yang benar-benar terlibat dalam investigasi tersebut. Ketiga, film ini mendapat banyak pujian karena menggambarkan proses kerja jurnalistik secara realistis, berbeda dengan banyak film lain yang lebih menonjolkan aksi atau drama. Keempat, film ini berhasil memenangkan penghargaan Academy Awards ke-88 untuk kategori Best Picture dan Best Original Screenplay. Film Spotlight memberikan pesan bahwa pers memiliki peran penting sebagai pengawas atau watchdog dalam masyarakat. Film ini menunjukkan bahwa jurnalisme investigatif dapat membantu mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong terjadinya perubahan sosial. Selain itu, film ini juga mengingatkan bahwa kebenaran seringkali membutuhkan waktu, keberanian, dan kerja keras untuk ditemukan. Bagi mahasiswa jurnalistik maupun masyarakat umum, film ini memberikan pelajaran bahwa seorang wartawan harus menjunjung tinggi etika, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sebagai kesimpulan, Spotlight bukan hanya film yang menarik untuk ditonton, tetapi juga menjadi contoh nyata bagi prinsip-prinsip kode etik jurnalistik diterapkan dalam praktik jurnalisme investigatif. Melalui film ini, kita dapat memahami pentingnya akurasi, independensi, verifikasi fakta, dan keberpihakan pada kepentingan publik dalam dunia pers. Sekian review film Spotlight dari saya, terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.